warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersatu lagi. Jadi dalam sekali begini saya menyampaikan pertama mohon maaf Pak dan perjalanan dari Surabaya. Tadi beliau setelah memutuskan langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah terkait dengan kondisi Bapak Haji Aceh Purnama, Bupati terdahulu kita. Jadi yang pertama saya ingin klarifikasi terkait berita yang beredar di medsos kaitan dengan apa berita Bapak Haji Aceh Purnama meninggal dunia. Tadi saya dapat berita itu mulai jam 11 beredar. Saya langsung tadi dari sebuah kegiatan muncul ke rumah sakit untuk cek kebenarannya dan terus saya komunikasi dengan Pak Dr. Peggy dan Pak Amin. Intinya setelah saya cek dan setelah kita ngobrol lagi mungkin secara medis dijelaskan oleh Pak Dr. Peggy bahwa memang tadi Pak Haji Aceh Purnama terhadap fase kritis ya. Kita tadi menugaskan ke tim dokter untuk berbuat maksimal dengan segala upaya supaya fase kritis ini benar-benar bisa terlewati. Kami nanti diserahkan Pak Dr. Peggy. Tapi tadi sampai jam 1:30 ya kita pantau terus komunikasi dengan tim dokter ya, kondisi ya masih seperti itu ya. Kita berharap berdoa semoga Pak Haji Aceh Purnama diberikan yang terbaik. Doanya juga dan saya apresiasi terima kasih juga ke seluruh jajaran medis dari direktur dan seluruh tim medis sekarang tengah berupaya keras bagaimana mengatasi kondisi Pak Haji Aceh Purnama dan kondisi kritis. Kita mohon doanya yang terbaik. Jadi itu sementara yang saya sampaikan untuk menepis terlebih dahulu isu hoax yang tadi sangat kencang beredar di medsos ya, menyampaikan bahwa Bapak Haji Aceh Purnama meninggal dunia. Saya silakan Pak Dokter menjadi secara medis kondisi terakhir seperti apa. Ya, terima kasih Pak Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf rekan-rekan media menunggu lama. Tadi memang kami di dalam sedang mengawasi rekan-rekan tim medis berupaya maksimal untuk membantu penanganan Bapak Haji Aceh karena tadi sempat ada masa kritis jam 8 kalau nggak salah ya. Jam 8 pagi dan kami tadi sudah mendampingi sampai setengah 2 dengan Pak Sekda di ruang ICU. Mudah-mudahan rekan-rekan masih tetap bisa ya lumayan capek ya karena memang rekan-rekan itu dari kemarin bergiliran terus untuk menjaga beliau. Ya kita doakan Pak Haji Aceh mendapatkan yang terbaik untuk selama dirawat di ruang perawatan intensif. Ya untuk kejelasan secara ininya kita doakan saja karena teman-teman tim medis full tim kita turunkan semua sedang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pertolongan karena beliau sedang mengalami masa-masa kritis. Situasi sekarang masih dalam proses penanganan. Ya, karena ya yang seperti itu tidak bisa dilepas, harus kontinu terus bergantian karena ya membutuhkan konsentrasi dan hati karena berkaitan dengan pemberian obat-obatan yang sifatnya emergensi. Pak, diagnosa dari medis mungkin Pak, pastinya itu karena penyakit apa? Ya kalau diagnosa belum bisa kami tegakkan karena pada waktu datang juga kan kami kritis. Sementara kan untuk menegakkan diagnosa itu harus ada beberapa pemeriksaan penunjang dan selama ini beliau kita rawat intensif di ICU ini untuk menstabilkan dulu kondisi keadaan dulu. Karena kalau ada pemeriksaan seperti CT scan dan yang lainnya harus digeser dulu. Sementara beliau masih terpasang alat-alat ventilator. Ventilator infonya sempat dilepas semalam. Ventilator masih terpasang karena beliau kan belum sadar. Pak, berarti ini kan belum diagnosa ya Pak, belum menemukan hasil diagnosa. Betul. Lantas obatnya apa Pak yang di? Ya, karena beliau selama ini kan punya riwayat, kan sebelumnya pernah juga dirawat di kita. Artinya perawatan rekan-rekan ini mengoptimalkan dulu untuk jantungnya.
Jadi karena yang bisa menyebabkan kematian mendadak itu kan hendi jantung. Ya itu dulu karena waktu datang juga kan yang emergency jantung. Kalau jantungnya sudah bagus, paru-parunya sudah bagus kan berarti sudah aman sirkulasinya. Baik sirkulasi pernapasan maupun sirkulasi darahnya. Memang berapa alat Pak yang terpasangkan pada pasien tersebut? Alat semua yang ada di ICU dipasangkan karena kan kita berbicaranya dua organ ya yang emergency jantung dan paru-paru. Jadi semua yang berkaitan dengan organ jantung dan paru-paru alatnya kita pasangkan karena semua harus dimonitor. Identitas alat itu apa sih Pak? Selain ventilator yang nempel Pak? Kalau alat terlalu ini, kalau untuk jantung kita punya alat yang namanya EKG monitor untuk memantau denyut jantung, tensi darah, terus saturasi oksigennya berapa yang masuk dan gitu. Terus untuk di paru-paru kita pasang ventilator untuk mensuplai kebutuhan oksigen secara maksimal sesuai dengan kebutuhan organ. Artinya pasien ini mendapat pasokan oksigen dari alat itu Pak? Betul. Berarti untuk kondisi jantung dan paru-paru beliau berarti dalam kondisi berapa ya? Bisa dikatakan demikian. Karena sedang terpasang itu berarti kondisinya sedang diperbaiki. Terus Pak, kemudian semalam pasien kan minta susu ya Pak? Informasi itu benar nggak sih Pak? Sampai diberikan susu sama Mungkin yang menunggu kali ya. Iya. Posisi pasien kan tidak sadar. Mungkin kalau yang menunggu minta susu boleh. Kalau kirim. Ada itu semalam sempat ada reaksi batuk terus kaki bergerak itu benar dong? Ya kan beliau kan Luka juga masih hidup. Ya kalau ada batuk, ada respon terhadap rangsangan mungkin masih bisa batuk. Respon nyeri kan masih ada. Tapi belum sadar mah belum ya? Ya, Baru sempat 3 hari ini belum. Betul. pernyataan belum sadar kalau dari pihak keluarga katanya ini lagi diistirahatkan alias ditidurkan. Yang benar yang mana tuh? Betul. Tidak Jadi sadar karena reaksi sendiri atau emang dibius oleh obat. secara medis? ya, oke. Pasien sedang dipasang ventilator. Ventilator itu adalah alat untuk bantuan pernapasan yang langsung dimasukkan ke rongga mulut, masuk ke kerongkongan. Nah itu kalau pasien sadar tentunya akan sulit karena itu alat itu akan ditolak. Nah makanya pasien masih dalam kondisi ditidurkan. Betul, supaya lebih kooperatif untuk menerima alat yang dipasang dari luar. Ada indikasi keracunan dari makanan nggak sih dok? Itu kayaknya terlalu jauh kalau saya berbicara ke sana, kan kita belum ada pemeriksaan-pemeriksaannya gitu. Yang penting kan sekarang menstabilkan dulu kondisi sirkulasinya, baik pernapasan maupun Jadi jantung. sampai pukul sekarang ini jam 2 ini kondisi pasien masih dinyatakan kritis ya dok? Betul. Sampai jam sekarang ya? Ya kita mohon doa yang terbaik dari rekan-rekan aja. Dan tolong masyarakat juga Kemarin sempat saya kayak sudah ya. Kemarin sempat ada kabar katanya ada kenapa Aceh untuk dirujuk ke Jakarta seperti itu. Untuk rujukan dok? Ya, rencana rujukan kita sudah siapkan. Tentu persyaratan-persyaratan untuk transportasi ke Jakarta itu memerlukan kriteria atau persyaratan khusus. Jadi tidak mungkin tim kami merujuk pasien yang dalam kondisi kritis ke Jakarta. Apalagi Jakarta dan Kuningan itu jaraknya tidak dekat. Jadi memerlukan pengawasan ekstra di jalan, terus waktu juga harus diperhitungkan untuk memonitor pasien di jalan. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada apa-apa, kasihan. Tapi skema sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Berapa personil dokter yang diturunkan? Dokter ahli di rumah sakit kita turunkan semua. Berapa banyak? Banyaknya karena kan ini kan bagiannya semua bagian dilibatkan, mulai dari dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter paru-paru, dokter saraf, terus dokter anestesi, ahli bius, sama dokter bedah. Barangkali ada hal-hal lain yang memang diperlukan untuk tindakan. Itu dokter RSUD semua atau dokter? Betul. Alhamdulillah dokter-dokter kita secara pengalaman mungkin yang paling terbaik lah di wilayah Kuningan. Saya itu saja barangkali teman-teman terakhir saya mohon bantuan. Jadi pemberitaan terkait perkembangan terakhir
izin dok, ini ada perbedaan nggak Pak ketika masa Pak Ang dan sekarang dok? Sakit Pak Ang dari- dulu dan sekarang. Dari segi medisnya. Jadi kita nggak bisa melebar dulu kemana-mana. Ini kita fokus dulu ke penanganan beliau. Tidak baik juga membandingkan, kan kita beda personil ya, beda kasus, beda ini. Jadi ya saya kira itu saja. Mohon pengertiannya teman-teman pers supaya tidak membingungkan berita yang beredar di masyarakat. Saya sudah menunjuk nanti ada satu sumber ya terkait kondisi terkini dari Pak Haji Aceh Purnama. Jadi mohon sekali lagi bantuan dari pemerintah, dari teman-teman pers. Nanti berita hanya satu pintu ya terkait kondisi terakhir Pak Aceh. Langsung nanti saya tunjuk, kalau tidak lewat saya mungkin dengan Pak Dokter Deki itu saja untuk meminimalisir kesimpang siuran. Ini juga kasihan agak keluarga beliau. Jadi mohon sekali lagi pengertiannya, sampaikan berita yang update, yang terkini, yang akurat dari saya dan Pak Dokter Deki. Di luar itu saya mohon ini untuk disikapi secara hati-hati. Itu saja, mohon doanya sekali lagi dari seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Semoga Pak Haji Aceh Purnama diberikan yang terbaik itu saja. Terima kasih ya.